Alhamdulillah hari ini sampai juga di batas akhir dari binaan yang didapat dari rumah BUMN. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Nunung selaku ibunya para UKM Cirebon. Semoga sehat selalu ya Mbak. Amin. Dan Pak Mer selaku bapaknya komisarisnya UKM Cirebon RBC khususnya, semoga sehat dan Allah memberikan menjaga dan memberikan kesehatan kepada Bapak untuk bisa selalu memberikan ilmu pada kami semua. Amin. Sebelumnya sebelumnya saya minta doanya hari ini anak saya pengumuman ujian mudah-mudahan diterima di perguruan tinggi. Terima kasih doanya, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tahun setengah yang saya dapat selama di RBC. Sebenarnya ini udah ujian yang waktu pertama ya, tapi saya ini sedikit yaitu mengenai financial literasi, yaitu keuangan bisnis dan keuangan keluarga yang di KMH sudah dicatat secara terpisah, walaupun untuk di banknya masih ada yang campur. Pengelolaan keuangan sudah ada kesepakatan dengan pasangan hidup saya. Kebetulan memang saya dan suami membangun usaha ini dari awal memang berdua. Penerapan rumus 50, 30, 10 sama 10 belum bisa diterapkan dikarenakan jumlah penerimaan yang kami dapatkan memang porsinya belum ideal sesuai dengan rumus tersebut. Nah, untuk penerapan RKT dalam perusahaan yang dari FMOH, Financial Marketing Operation dan saya kemarin yang udah diajarin sama Pak Mer yaitu membuat RKAT dan kemudian membandingkan pendapatan atau pengeluarannya selama bulanan berjalan. Apa itu entrepreneurship? Adalah pola pikir yang mengubah menjadi sikap mental kita untuk melihat dan menciptakan peluang. Jadi apa yang menjadi masalah bagi orang lain itu adalah peluang bagi kita untuk menciptakan kalau bahasa ngomong profit atau keuangan yang mendapatkan untuk mendapatkan pendapatan bagi kita. Dan itu menjadi bernilai ekonomis dan yang memberikan manfaat bagi kita secara pribadi yaitu profit, terus bagi orang lain dengan adanya menghasilkan profit, jadi kita banyak tetangga atau tenaga kerja yang bisa membantu kita, jadi membuka lapangan pekerjaan, terus ataupun dengan memberi manfaat bagi alam. Jadi di KMH sendiri sisa-sisa dari bahan biasanya dari karyawan yang memang kan ada dua tuh Pak, karyawan saya ada yang memang harian, ada yang berruangan dibawa ke rumah. Biasanya mereka bawa ke rumah, si bahan-bahan itu diambil dibikin seperti keset ataupun baru-baru kemarin ini si anak-anak bikin baju dari perca-perca, jadi tambal-tambal masih untuk konsumsi mereka sendiri sih. Dijual juga belum nilai tinggi, tapi itu saya serahkan buat mereka semua. Dan memberikan jangka waktu yang panjang. Harapan saya sih kami sendiri akan usaha kami ini itu memberikan jangka waktu yang panjang, maksudnya semakin tahun semakin berjalan usahanya semakin berkembang sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat sekitar. Penjualan di KMH sendiri mulai dari yang awal cuma modal 700.000, alhamdulillah selama bertahun berjalan dari omset tahunan cuma puluhan juta, alhamdulillah sampai tahun 2022 ya berkat dari binaan ini, berkat
kedisiplinan Bapak yang mantau kami bisa mencapai ratusan juta di tahun 2022. Alhamdulillah. Mindset kewirausahaan ada banyak poinnya, kita udah punya semua sih. Cuma yang memang masih belum saya ini adalah kurangnya berpikir cepat dan bertindak cepat. Jadi masih banyak terlalu mempertimbangkan antara mana lebih baik, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, dan minim untuk manajemen risikonya, Pak. Jadi saya sendiri itu bukan orang yang memang berani mengambil resiko, jadi mainnya lebih ke safe aja. Terus memang untuk manajemen disiplin dan waktu masih nggak begitu tinggi, Pak, masih amat-amatan ya. Jadi masih belum bisa menerapkan dengan betul ya, Pak ya. Terus dari seorang wirausaha yaitu mengenali bisnis kita tuh apa, kita melakukan bisnis untuk apa, yaitu untuk mendapatkan profit atau pendapatan. Profit itu didapatnya dari mana? Yaitu dari total pendapatan atau revenue dengan dikurangi kos-kos biaya yang dikeluarkan. Terus mengenali basic manajemen, yaitu FMOH dan digitalisasi. Terus kurang lebih seperti itulah, bisa dibaca ya, Pak ya. Next. Karakteristik seorang wirausaha yaitu integritas, jujur, disiplin, ulet, komitmen, bertanggung jawab, pantang menyerah, ikhlas, berserah diri kepada Allah. Mungkin lebih ke, kalau di saya sendiri lebih ke ulet, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan berusaha selalu ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Apapun hasil yang diberikan oleh Allah akan saya terima dengan tawakal. Saya bisnis terus Mbak, manajemen adalah bagaimana kita bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sebagai proses terdiri dari 4, yaitu planning, kita merencanakan sesuatu, terus mengorganising, terus mengaktualing dan controlling. Setelah kita merencanakan, kemudian mengorganis dan mengaktualisasikan setelah jadi kenyataan, kemudian kita mengontrol apakah benar nih si rencana kita sesuai dengan yang kita harapkan. Terus manajemen sebagai fungsi finance, marketing, operasi, dan human resource. Peran digitalisasi dalam bisnis di Kamera sendiri memanfaatkannya untuk operasi melalui mesin-mesin pembayaran seperti QRIS, OVO, dan pembukuan masih menggunakan Excel, belum memakai aplikasi, Pak. Jadi masih semi manual. Untuk marketingnya sendiri melalui pemasaran online via medsos dan marketplace. Nah, untuk design thinking, nah, ingat aja ini udah pernah waktu yang ujian pertama. Untuk BMC Kamera sendiri sudah pernah juga lulus ya, Pak. Terus proses kewirausahaan terdiri dari 4, yaitu founder saya sendiri. Saya harus lebih inovatif, kreatif, pantang menyerah, serta bertanggung jawab, karena nasibnya anak-anak karyawan di Kamera tergantung dari foundernya.
opportunity, adanya diet kantong plastik sebagai program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik sehingga mencoba produksi tote bag yang ramah lingkungan dan reusable. Pada waktu awal tahun berapa ya, 2017 atau sekitar tahun segitu kan ada anjuran pemerintah untuk mengurangi pemakaian kantong kresek. Nah dari situ kami melihat itu sebagai peluang untuk membuat tas tote bag di awal berbahan dasar spunbond. Semakin tahun karena memang si bahan spunbond tersebut pemain semakin besar dan pabrik-pabrik juga main, akhirnya mencari apalagi nih bahan yang memang lebih tahan lama dan reusable, yaitu menemu bahan belacu yang kebetulan waktu itu di daerah Cirebon banyak orang bikin kasen dan sisa-sisaan bahan tersebut masih lumayan lebar, jadi itu saya manfaatkan sebagai awal mula bikin tote bag. Untuk di Kami Hudson sendiri sebagai founder dan co-founder, saya berpartner dengan suami. Untuk research sendiri ada karyawan yaitu tadi saya ada karyawan yang memang berangkat setiap hari ada 5 orang, dan karyawan yang memang borongan yang dibawa ke rumah ada 3 orang. Modal usaha, untuk modal usaha alhamdulillah sampai saat ini kita dari putaran aja Pak, nggak ada pengambilan modal di bank atau pinjaman. Untuk mesin produksi juga untuk pembelian atau penambahan kita ambil dari keuntungan selama penjualan. Dan kemarin juga sempat saya dapat bantuan dari komunitas Womenpreneur Community, dana 5 juta sekian, tapi diharuskan dibeliin alat produksi. Jadi saya beliin mesin jahit dan mesin dinamo buat mesin jahit. Kemudian ada keterampilan, sebisa mungkin saya berusaha untuk meningkatkan keterampilan untuk lebih mengembangkan produk-produk Kameha biar tidak tertinggal dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Terus Mbak, untuk lingkungan bisnis brandnya, bisnis customer tuh Kameha karena sekarang lebih mendalami produk-produk untuk souvenir atau seminar kit. Jadi saya lebih ke individu atau instansi di kota besar seluruh Indonesia, yaitu wanita dan pria usia di atas 17 tahun, karyawan dan pegawai pemerintahan dan event organizer. Untuk pesaing di Cirebon sendiri, baru saya terbuka ngerjain ini kemarin tuh ngobrol sama Mbak Angit. Ternyata ya saya selama ini tuh tidak membuka mata, ternyata seperti katak di dalam tempurung karena sudah merasa aman nyaman gitu. Baru ngobrol sama Mbak Angit, ya ternyata ya siapa nih pesaing kita di Cirebon, dan pesaing dari yang kecil dan besar. Dan salah satunya saya mendapati ada Juragan Tas, Andara, Java, Garda Souvenir dan lain-lain. Untuk distributornya ada marketplace, sosial media, retail, UKM, RBC, jasa pengiriman. Untuk supplier, alhamdulillah sih kalau Kameha bahan baku dapat dari Cirebon semua udah bisa terpenuhi. Visi perusahaan, visi Kameha adalah menjadi perusahaan berkualitas di Indonesia dalam usaha industri kerajinan tangan yang ramah lingkungan dengan pengelolaan limbah yang berkesinambungan. Yaitu dengan misi perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, memberikan produk berkualitas dengan jaminan mutu dan harga kompetitif, dan mengutamakan ketepatan waktu pengiriman. Tujuan perusahaan adalah memperoleh profit yang sebesar-besarnya secara efisien dan efektif, yaitu dengan menekan biaya-biaya yang timbul dari orderan itu, membuat produk kerajinan tangan yang berkualitas, menjangkau pasar luas, dan memberi kontribusi bagi perekonomian lokal. Adapun nilai-nilai perusahaan Kameha adalah K
kreativitas. Siapa yang bikin sih? Satu guru, satu ilmu. Jangan ganggu. Kreativitas. KPH berusaha untuk menemukan Untuk membuat singkatan. kreativitas dengan caranya yaitu ikut pelatihan, keterampilan, searching dan melihat produk bersaing. Terus amanah. Karena Amanah berusaha untuk amanah ketika ada orderan yang didapat dari konsumen. Ketika ada komplain, kita layani dengan baik atau diganti. Tetap menjaga manajemen waktu. Jadi manajemen waktu. Jadi ketika kita dapat orderan yang memang waktunya orderan banyak dan waktunya memang pada mepet, kita akan berusaha mengatur nih mana yang didulukan, mana yang di belakangnya. Etos kerja. Banget sih. keren banget sih. Harmonis. Eser. Oke. Dan adaptif. Adaptif itu kamera berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu entah dari marketing, walaupun sekarang saya agak susah di marketingnya Pak, karena single Pak. Terus ataupun dengan model-model yang ada di pasaran. Untuk strategi perusahaannya itu membuat produk dengan desain yang trendy, berkualitas dengan harga kompetitif. Menggandeng pengrajin kreasi tangan seperti pembatik, saya berkreasi menggandeng tangan batik sisa. Terus mengikuti event-event pasar kreatif untuk membuat penatapan produk secara langsung, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, memberi jaminan ketika ada komplain rusak kita ganti dan fast respon. Memanfaatkan teknologi terutama di dalam digital marketing. Naik Mbak. Naik. Untuk finance dari budgeting dengan membuat RKT yang udah diajarin sama Bapak dan membandingkan dengan apa yang berjalan. Financing kebetulan karena kita nggak pakai bank, jadi alhamdulillah punya adik bager pisan baik. Jadi ketika saya butuh dana atau apa bisa ini, tapi jangka pendek Pak. Investment menyisikan 10% dari untuk investasi, untuk operational cost, melihat budgeting dan RKAT, cost control, melakukan pengecekan secara berkala untuk bahan baku dan bahan produksi. Untuk accounting masih manual Pak, evident kita nggak ada pembagian laba. Untuk tech kebetulan karena saya udah CV, otomatis harus bikin laporan di lapor gitu dan kurang mampu, jadi akhirnya saya pakai konsultan. Untuk market naik lah. Next. Udah kali ya Pak? Belum Pak? Udah 30 menit? Belum, baru 17 menit. Kok lama banget sih? Ini untuk organisasi Pak, diisinya sama Nurul dan Fauzi semua. Suami, yang bebek, dan sepakat Bapak lebih. Terus. Terima kasih. Ini produk pengembangan sih Pak, dari yang awalnya cuma tote bag, Kamena bikin untuk kebutuhan. Ketika awalnya tuh bingung kalau ada pameran, ada bawa apa ya, karena kan cuma tote bag, interest orang kan
rendah ya, akhirnya bawa apa ya yang kira-kira memang dia beli bagus dipakai gitu, akhirnya dia salah banyak gitu. Salah banyak bukan salah banyak, Salahnya satu, benernya banyak. salahnya satu ya, produknya seperti ini Pak. Ini juga backpack Mbak. Oke. Nah dulu awal mula saya ngerjain seperti ini Pak, benar-benar pakai tangan, dijahit tangan, hampir 1 RT kerja di saya karena kan pakai tangan tuh Pak. Memang dulu belum begitu booming sih, jadi karena ngerjainnya gampang, jadi banyak yang ikut. Tapi kan semakin kesini trennya berubah ya, akhirnya inisiatif bikin tas gitu Pak. Sudah.